Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan berdialog eksklusif bersama Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia Bapak Asrul Tanjung mengenai kontroversi dukungan LGBT yang diserukan oleh CEO Starbucks Howard Mark Schultz yang juga diketahui mendukung kesetaraan kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak, yang kita ketahui juga bahwa LGBT jelas diharamkan dalam Al-Quran dan dalam agama Islam. Dalam agama lain pun jelas juga pasti diharamkan ya, Pak. Nah, pemerintah Indonesia juga diminta mencabut izin operasional gerai kedai kopi asal Amerika Serikat tersebut. Menurut Bapak sendiri sebagai dari pandangan Majelis Ulama Indonesia, bagaimana mengenai soal aksi boykot atau pencabutan izin Starbucks ini, Pak? Baik, saya yang pertama akan melihat dulu dari sisi bisnis Starbucks. Perlu kita ketahui bahwa Starbucks ini mendapat izin operasionalnya di Indonesia itu adalah bisnis, bukan misi-misi lain. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga dengan adanya dukungan Starbucks, baik Starbucks pusat yang berbasis di Amerika maupun yang di Indonesia, dukungan terhadap gerakan LGBT itu jelas menyalahi aturan. Ya. Nah, lebih-lebih lagi ya, Indonesia ini ya, negara yang menganut sistem yang tidak lepas dari keagamaan. Ya, sebagaimana kita ketahui, Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa rakyat Indonesia rakyat yang berketuhanan. Jadi kalau ada program yang mendukung gerakan lesbi, homo dan sejenisnya, itu jelas-jelas menyalahi aturan atau sistem yang berada di Indonesia. Konsep ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, apalagi Indonesia itu mayoritas umatnya itu adalah Muslim. Dan tadi disebut bahwa ya LGBT itu haram. Nah, bagaimana keberadaannya? Ada sebuah bisnis yang mendukung gerakan LGBT. Itu sudah jelas menyalahi kaidah-kaidah, aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, baik aturan kenegaraan maupun aturan-aturan keagamaan. Nah, keduanya itu tidak bisa kita pisahkan, kenegaraan, keagamaan. Kenapa? Karena negara kita adalah negara yang berkeagamaan. Walaupun bukan negara Islam, tetapi basisnya itu keagamaan. Nah, itu yang harus kita ingat betul. Jadi sekali lagi, ya, bahasa saya dalam media-media saya katakan Starbucks offside, ya, telah keluar dari apa yang sesungguhnya, telah keluar dari jalur utamanya. Maka saya selaku Ketua Komisi Ekonomi MUI memperingatkan Starbucks untuk kembali kepada koridornya. Nah, kira-kira begitu. Oke. Pak, mengenai setelah kejadian ini, Pak, lalu apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan Majelis Ulama Indonesia sendiri terhadap semakin marak dan beraninya kelompok LGBT ini di Indonesia, Pak? Ya. Yang pertama, kita berharap niat baik dari Starbucks ya untuk meluruskan ini. Karena kita lihat ya keberanian pemilik Starbucks yang sampai mengancam para investor. Nah, ini bisa kita bayangkan ya, yang diancam itu investor, ya orang yang menanamkan modal. Kalau investor saja bisa dia ancam, bagaimana karyawan? Ya, bagaimana manajemen? Nah, ini bisa lebih berbahaya lagi. Nah, maka Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini memperingatkan Starbucks untuk kembali kepada koridornya. Apalagi Starbucks Indonesia sampai mendukung, nah, itu nggak benar itu. Ya, sudah keluar dari jalurnya. Nah, tentu tahap-tahap berikutnya ya akan berproses. Kita berharap cukuplah tahap peringatan saja. Ya, sebab ini umat Islam besar di Indonesia ini.
Ya, kita semua tahulah di Indonesia nih mayoritas baik itu Islam, non-Islam, ya, apakah Kristen, Buddha, Hindu, itu tidak mendukung gerakan-gerakan seperti itu. Sudah penyimpangan namanya. Nah, kita berharap ya tidak ada gerakan-gerakan lain lagi. Ya, berharap kesadaran dari pihak Starbucks. Kalau tidak ada ya terpaksa gerakan-gerakan lain dan Starbucks akan rugi. Ya, akan rugi. Bisa-bisa bangkrut di Indonesia. Karena terus terang saja ya, LGBT itu kan penyakit gitu. Kenapa penyakit harus didukung? Seharusnya pihak Starbucks justru menggalang dana agar LGBT ini bisa kita rehab, kita obati. Malah jangan disuburkan, ini kan terbalik. Disuburkan, ya dibina, ini jelas-jelas penyimpangan, jelas-jelas salah. Secara psikologi ini salah, secara keagamaan ini salah, dan secara kenegaraan ini juga salah. Oke. Kalau berarti ini hanya baru peringatan saja ya Pak, atau bagaimana Pak? Ya saya yakin ya peringatan MUI termasuk yang sudah dilakukan Muhammadiyah itu akan berdampak besar bagi Starbucks. Ya, tuh bisa-bisa Starbucks nanti hengkang dari Republik ini. Ya dengan sendirinya kan. Nah itu. Nah kalau bicara mengenai karyawannya nanti bagaimana Pak kesejahteraannya sendiri? Ya. Ini terus terang saja kita tidak bisa campur adukkan ya antara orang bekerja dengan misi perusahaan. Ya, harus kita pisahkan. Ya, jadi perbaikilah Starbucks, perbaiki ya. Dia harus akui bahwa dia hilap, gitu loh. Sebab fatal nanti. Ya, apalagi Starbucks sudah besar kan di Indonesia. Dan kita lah rame ya. Nah, ya kalau soal karyawan ini silih berganti. Starbucks hilang akan datang Starbucks baru kan. Dunia bisnis begitu. Tuh, nggak ada masalah. Nah, kira-kira begitu. Pak, kalau mengenai Starbucks sendiri kan jelas dengan tegas ya mendukung gerakan LGBT ini. Nah, apakah dengan pemerintah memberi izin Starbucks ini otomatis pemerintah secara tidak langsung juga mendukung ideologi yang dijalankan oleh Starbucks itu, Pak? Saya kira tidak ya. Saya kira tidak ya. Negara harus memahami betul bahwa ini salah. Ya, negara paham itu. Ya, dan memang tugas utama untuk memperingatkan ini MUI beserta ormas-ormas Islam. Muhammadiyah kan sudah terlebih dahulu. Dan saya berkeyakinan apa-apa menyangkut kemaslahatan umat, pemerintah juga akan bertanya kepada MUI. Ya. Jadi saya yakin bahwa pemerintah tidak mendukung gerakan-gerakan LGBT itu. Saya yakin pemerintah nggak dukung. Nah, berarti apakah akan ada kerjasama gitu yang dilakukan antara Majelis Ulama Indonesia dengan ormas-ormas lainnya, misalnya dengan Muhammadiyah yang sudah memberikan seruan boikot itu? Segera harus. Ya, di Muhammadiyah saya lihat gerakan itu sudah masif ya. Pernyataan Pak Anwar Abbas selaku Ketua Bidang Ekonomi Muhammadiyah itu tegas sekali ya untuk melakukan boikot. Itu tegas sekali dan saya yakin umat beragama terutama Muhammadiyah akan ikut itu. Saya sendiri kepada keluarga saya, mahasiswa saya sudah saya larang sekarang. Ya, sudah saya larang. Ya. Dan mereka patuh. Kenapa? Menggelikan itu. Nah, itu menggelikan. Kenapa harus ada dukungan seperti itu? Iya, ini kan sesuatu yang tidak penting ya. Kenapa bisnis harus dicampurkan dengan misi-misi lain? Ya, kalau sekedar misi keagamaan kita masih paham. Misalnya dia punya misi berdakwah untuk agama tertentu kita masih bisa paham. Tapi kalau untuk melakukan misi penyimpangan agama salah. Nah, kita nggak bisa terima. Nah, kalau untuk isu boikot yang digulirkan ini Pak dipandang efektif atau bagaimana? Sangat efektif karena umat Islam itu soal-soal keagamaan itu masih sangat
kuat, Sangat kental ya. sangat kental. Ini mohon maaf ya, contoh DKI ya, kalau boleh saya ya, ternyata Melenceng. orang masih patuh kan dengan ulama kan. Nah, itu contoh kan. Masih patuh dengan ulama ya. Apalagi ini soal soal keyakinan ya. Umat ya di Indonesia saya yakin patuh lah. Dan saya dengar juga sahamnya turun kan. Turun. Pelanggannya sudah mulai berkurang kan, itu padahal belum masif ya. Nah, belum masif. Saya yakin sekali itu. Berarti sampai saat ini masih memberi peringatan saja. Ya, kita peringatkan dulu lah ya. Kalau sampai sejauh ini setelah ada isu-isu yang kemarin terjadi, apakah dari Majelis Ulama Indonesia sendiri seruan kepada para pemirsa di rumah atau dari keluarga khususnya itu bagaimana Pak? Seruannya kepada masyarakat sendiri? Ya, sementara ini yang kita serukan, sementara ya kita boikot aja. Nggak perlu makan di Starbucks. Ya. Banyak yang lain-lain kan. Jadi ngapain? Sedikit mengancam dulu ya Pak ya? Ya harus gitu ya, harus. Tuh. Ini demi kemaslahatan umat ya. Umat ini jangan disesatkan dengan hal-hal yang tidak penting. Ya, kita berharap mereka sadar loh. Oh, mereka salah loh. Ya, ini kok pebisnis bisa mengancam itu gimana dong? Ya, yang diancam pemilik saham, pemilik dana itu. Ini luar biasa nih Starbucks. Pintar ya Pak ya. Nah, itu. Nah, kalau misalnya dari isu boikot ini Pak, apakah menjadi momentum yang baik Pak untuk mendukung gerakan minum kopi lokal gitu Pak, kembali nongkrong di kedai kopi milik bangsa sendiri itu bagaimana kan? Kita kan juga Indonesia sangat kaya akan kopi ya Pak ya. Itu bagaimana Pak? Dengan kejadian ini saya berharap dalam tanda kutip ya, masyarakat Indonesia punya peluang baru kan untuk berbisnis kopi. Apalagi kemarin Pak Jokowi nongkrong di kopi anak muda kan, harganya hanya 18.000 kan. 18.000 terjangkau. Bandingkan dengan Starbucks yang sangat mahal. Ini peluang ya. Tapi bukan berarti kita kepingin Starbucks mati, bukan ya, bukan itu. Kopi ini kan sudah menjadi komoditi utama, ya, nongkrong minum kopi anak-anak muda itu kan sudah menjadi tradisi. Jadi ada peluang bagus nih bagi rakyat Indonesia untuk berbisnis warung-warung kopi baru kan, itu kira-kira gitu. Oke, Pak, berbicara mengenai halalnya nih Pak, kan dari Majelis Ulama Indonesia justru yang memberikan label halal kepada Starbucks ya. Itu bagaimana Pak? Jika dihubungkan dengan label tersebut gitu, apakah label halal ini akan ditambah gitu nanti? Mungkin ada tambahan fatwa halal di sini dimaksudkan halal antara makanan minuman dengan lokasinya atau tempatnya itu, kedainya itu bagaimana Pak? Jadi halal dalam Islam itu tidak sekedar halal, halal toyib, ya. Toyib itu juga menyangkut perilaku, toyib itu juga menyangkut tempat, ya enggak? Nah kalau tempatnya nanti tidak sesuai dengan yang seharusnya, bisa saja itu dicabut, bisa aja, ya halal itu. Itu kira-kira begitu. Tapi sampai sejauh ini memang baru peringatan saja kepada Starbucksnya sendiri ya Pak ya. Oke, kalau dari di suratnya sendiri gitu Pak, misalnya adakah undangan dari Majelis Ulama Indonesia atau ormas lain yang langsung kepada Starbucks itu sendiri Pak? Apa ini hanya isu saja atau bagaimana? Kita memperingatkan dulu lah. Kita menganggap bahwa Starbucks punya niat baik. Itu dulu lah. Ya, jangan sampai nanti ada gerakan yang masif ya dari masyarakat, kan Starbucks rugi sendiri. Ya, rugi sendirilah. Apalagi seruan ini sudah kita sampaikan secara terbuka. Ya, kalau memang Starbucks nakal dalam tanda kutip ya, bukan tidak mungkin. Ya, Muhammadiyah sudah mendesak pemerintah mencabut kan. Ya, nanti bukan tidak mungkin halalnya kita cabut. Ya, halal itu tidak hanya makanannya, ya, tapi perilaku. Ya, kalau itu tempat yang bisa menimbulkan maksiat, wah, itu
menjadi tidak halal Tidak kan? halal dan jelas pasti dicabut ya Pak Iya, bisa. izin usahanya. Bisa. Kalau misalnya menanggapi dari pro kontra yang ada di masyarakat sendiri, bagaimana? Jelas kontra itu pasti ada juga Pak dari masyarakat atau netizen khususnya di media sosial itu bagaimana Pak? Ya jelas lah, para pendukung lesbi homo pasti dukung Pasti lah ya, mendukung. tapi kan nggak banyak itu. Ya. Lama-lama kan orang tahu juga, lama-lama orang risih kalau nanti ngopi di Starbucks, wah ini bisa jadi banci gitu kan. Nah, kira-kira begitu kan, bahaya kan, bahaya bagi Bahaya. Starbucks sendiri. Gitu. Merusak agama juga ya Pak? Iya, saya dulu sekali-sekali adalah ketemu orang nongkrong di Starbucks ya, ada minta ketemu di Starbucks Pak, oke. Lo sekarang? Ya, kalau mahasiswa saya di Starbucks, loh Banyak. mau jadi homo. Nah, itu kan kenapa? Karena mereka mempromosikan homo, Oke. lesbi dan lain sebagainya. Nah, ini penyimpangan. Kira-kira Sangat begitu. menyimpang agama. Ya, sangat menyimpangan. Khususnya agama Islam ya Pak ya? Saya kira semua agama Semua ya, agama. semua agama, Oke. tidak hanya Islam. Ya, saya tidak tahu ya, tapi saya yakin semua agama itu melarang. Oke. Ya bisa musnah kan umat di muka bumi ini. Kalau laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan, dari mana? Sesuai. Ah, itu kira-kira begitu. Tidak sesuai dengan agama. Ya, Bapak boleh memberikan pesan atau seruan kepada dan himbauan kepada masyarakat di rumah, pemirsa TV Muhammadiyah khususnya? ada dua hal. Yang pertama, saya menghimbau kepada Starbucks agar segera meluruskan ini. Itu kita himbauan kita pertama. Ya, agar kembali kepada visi bisnisnya. Ya, bahwa Starbucks itu mendapat izin di Indonesia untuk berbisnis, mendapat label halal dari MUI juga karena bisnis, visi bisnisnya. Yang kedua, selagi Starbucks masih bertahan dengan keinginannya mendukung LGBT itu, saya menghimbau ke depan masyarakat, sementara ini nggak usah dulu. Starbucks ngapain? Ya, kita mau meramaikan, memeriahkan homo dan lesbi, itu kita ikut berdosa. Jadi umat Islam terutama ya, harus berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ya ke Starbucks. Kenapa? Dengan berbelanja ke Starbucks berarti kita mendukung kegiatan LGBT itu. Apakah ini berdosa? Iya berdosa. Ya karena perbuatan menyimpang. Akhirnya gitu. Oke. Bapak terima kasih banyak Pak atas Sama-sama. dialog eksklusifnya mengenai dukungan LGBT ini yang dilakukan oleh CEO Starbucks sendiri Pak. Terima kasih untuk jawaban yang sangat Sama-sama. mencerahkan kita Sama-sama. semuanya ya Pak. Semoga menjadi pemirsa di rumah menjadi jelas, Amin, semakin amin. mengerti juga ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Bapak. Ya, itu tadi pemirsa dialog atau wawancara eksklusif bersama Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia mengenai dukungan LGBT yang diserukan oleh CEO Starbucks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.